Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji, perkenalkan saya Nur Hidayah Fitri dari Magelang. Baru pertama kali ke sini dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. baru pertama kali ke sini. Ya. Tinggal di mana? Tinggalnya di Surabaya. Di Surabaya. Beberapa bulan sebelumnya saya mengenal RDAY dari teman saya yang pernah datang ke sini gitu. Kemudian saya cari-cari apa itu RDAY gitu, cari di YouTube gitu kan. Kata dia cari aja di YouTube gitu. Kemudian saya cari, kemudian sering saya lihat, akhirnya kepingin banget ke sini gitu. Tapi belum kesampaian. Terus alhamdulillah kemarin itu saya bilang sama suami, ya kayaknya kebelet banget deh, kepengen ke RDAY. Kebelet banget. Kebelet banget. Ya, Mau ke RDAY. Gitu. Terus boleh ya, ridho ya gitu kan. Boleh gak Ayang? Boleh, kenapa sih kok kepengen banget gitu. Soalnya itu rumah besan mau disita ya gitu. Kalau jadi disita mereka mau tinggal di mana gitu, bingung gitu kan saya itu. Kenapa kalau saya yang bingung padahal rumah besan yang mau disita gitu. Karena pertanyaan pertamanya tuh kayak gini. Jadi ceritanya saya punya besan. Awalnya itu besan itu bukan punya anak perempuan. Beliau itu seorang pengusaha properti kayak gitu. Kemudian yang suka sama anak perempuannya itu banyak ya relasi-relasinya. Tapi anak perempuannya itu sukanya sama anak saya gitu. Yang orang biasa aja gitu kan. Terus kemudian menikahlah sama anak saya. Nggak dirame-ramein, nggak diapa-apain. Tapi beberapa bulan kemudian usaha saya mati, usaha besan saya juga hancur gitu. Saya pengusaha online yang semulanya itu lancar, tiba-tiba sejak itu saya males banget mau posting, mau iklan gitu, males banget. Jadi udah 3 tahun ini saya nggak pernah ngiklan lagi, nggak pernah jualan lagi, sekalinya jualan diutang gitu. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya gimana caranya supaya saya bisa bantu besan saya Bantu apa? supaya rumahnya nggak disita, saya harus punya uang banyak. Gampang, ibu foto rumahnya, ibu gosok sampai rumahnya hancur. Jadi ketawa. Jangan ketawa, jadi saya ketawa. Saya udah nggak ketawa. Badan ibu ketawa. Gosok, foto gosok. Tidak akan disita, tidak akan dilelang, tidak akan dan tidak akan. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Nanti ibu telepon sama besan ibu. Ibu kalau manggil besan ibu apa? Pak dan Bu gitu. Pak, Bu, maaf. Rumah ibu kan saya gosok, ibu bisa tidur gak? Oh goyang, berarti tenang. Masa harus bilang Pak? Hah? Masa harus bilang? Ya kan digosok di alat kelamin ibu, takutnya dia nggak bisa tidur. Ini kok rumah kayak gempa. Nggak tahu kan ibu gosok. Ibu tanya dulu, kalau memang dia kayak gempa berarti terkabul. Nah itu yang satu ya. Yang kedua, awalnya itu kan usaha propertinya lancar, kemudian karena ada relasi yang sakit hati, kemudian dihancurkan, dibangkrutkan, sampai kemudian rumah dan kendaraan dipakai untuk bayar hutang hendak lunas, hendak mencukupi, sehingga anak menantu pertamanya masuk karena harus bertanggung jawab terhadap saham-saham yang tertanam, dan itu sampai sekarang belum kelar kayak gitu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya gimana caranya supaya Dia lupa. Kamu terlalu banyak mendesak. Kamu yang halal, saya ngaco. Supaya dia bisa dibebaskan dari penjara karena anak kecil-kecil, kasihan gitu. Anaknya 5 kecil-kecil semua, sampai nggak bisa sekolah.
sampai mau makan aja susah gitu. Jadi saya bingung karena itu kasihan gitu. Sampai mau bantu ngirim beras, mau kasih ini itu dikit-dikit gitu. Tapi saya sendiri juga orang mampu gitu kan. Jadi Gampang, nanti ibu tulis hajatnya apa. Nggih. Setelah ibu tadi gosok rumahnya besan, Nggih. 99 kali mau tidur bangun tidur, 99 yang hari yang kedua, 99 kali yang keduanya gosok hajat ibu tadi yang mau nolongin tadi. Ibu tulis ya. Nanti yang ada tintanya tulisannya madepnya ke alat kelamin ibu. Bisa? insya Allah Kapan mau praktek? Malam ini mau praktekin? setelah pulang, setelah pulang dari sini. Pulang dari sini? Iya. Praktekin ya. Sa- Manjur Amin. ya. Amin. Manjur. Kalau ibu mau lebih manjur lagi sambil ibu gosok, ibu video call sama saya. Astagfirullah. Sip, tepuk tangan dong. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama saya Suherman dari Bekasi. Namanya Suherman, Pak. Suherman dari Bekasi. Pertanyaan apa, Man? Saya kerja jadi mekanik mobil. Mekanik mobil. Sekarang Pak lagi kondisinya lagi sepi. Sekarang lagi sepi. Ya. Biasanya di rumah juga sudah ada orderan, sekarang lagi kosong juga. Pertanyaan saya pengen buka usaha sendiri gitu Pak. Gimana caranya Pak? Punya modal gak, Man? Nggak punya modal Pak. Nah, mesti punya modal dulu. Jadi nanti kamu ucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 999 kali ada orang linglung kasih modal saya 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Ulangi lagi sehari 27 kali. Iya, Pak. Udah nanti ada orang linglung di Bekasi kasih modal kamu 10M tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Ini berlaku buat semua. Iya Pak. Ada lagi? Udah cukup Pak. Praktek ya. Iya Pak. Yo, Assalamualaikum. yo. Ada lagi? Harus melalui Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan saya Yati Rohayati. Yati Rohayati. Betul, Pak. Tinggal di Tebet. Tebet, Iya, Jakarta. Jakarta. Ya. Saya mau bertanya Pak Haji nih. Saya punya usaha bordir dan jahit sama jasa gitu, jasa apa namanya mukena gitu. Ya. Terus saya baru buka lagi mie ayam. Mie ayam. Iya, mie ayam warkop lah di situ, warkop mie ayam. Warkop mie ayam. Iya. Di Tebet. Di Tebet. Sesudah itu saya pulang dari Tasik, kok badan kagak enak banget, kayak nggak semangat gitu. Badan gak enak banget. Iya, Gak semangat. letihnya. Letih. Iya. Jadi saya tuh ada firasat buruk sangka di diri saya, tapi saya tidak menunjukkan ke siapa-siapa gitu kan. Jadi prasangkanya apa? Kayaknya prasangkanya emang dari dulu begitu ya kayaknya tuh. Jadi saya udah ada bukti ya Pak Haji dulu. Jadi saya buka nasi yang apa namanya, yang bungkus nasi, yang buka nasi di dalamnya silet gul. Jadi mungkin saya tuh kebawa trauma kali ya. Apa gimana kira-kira Pak Haji? Ada apakah Itu gerakan namanya itu? ibu terkena penyakit, Bu. Namanya penyakit PKD. Penyakit kurang duit. Itu Pak Haji, emang betul. Tepuk tangan dong. Nah, sekarang biar banyak duit dan bayar utang, gimana caranya nih? Usaha udah saya lakukan semuanya. Ibu tulis hajatnya, ibu gosok 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Nanti selama 99 hari punya uang per hari 1 juta. Nah, nanti 1 juta. Ada orang linglung kasih modal saya, nanti ada kasih modal. Ibu gosok, kan saya lagi bikin sayembara. Nah, nanti ibu praktekin. Kalau ibu terkabul, testimoni sayembara, kan dapat hadiah 1M. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gitu. Mumpung saya lagi cari tumbal. Iya. Oke. Iya, makasih banyak Pak Haji.
Sip, tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktekin ya. Insyaallah. Ya. Yakin pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Haji, saya baru berdana kemari. Saya Nama Hasanuddin Hasanuddin. dari Kodau Jati Asih. Kodau Pondok Gede. singkatan dari Jati Asih. Pondok Kodau Gede. singkatan dari apa Kodau? Kodau Jati Makmur, Jati Mekar, Jati Makmur. Maksudnya Kodau tuh komplek angkatan udara. Ya. Atau Kodau apa gitu. Kodau komplek angkatan udara. Tapi saya bukan di Kok kompleknya. saya lebih tahu dari Bapak. Iya, siap. Saya sebetulnya ada problem. Problem. Ya, ada problem. Hasanuddin ada problem. Problem apa Ya, Hasanuddin? satu, ya habis kena musibah. Musibah apa? Umurnya berapa Hasanuddin? Saya 57. 57. Ya. Sehari-harinya apa kegiatannya? Tabrakan di Pekayon gitu. Ya waktu saya sebetulnya sudah pensiun. Tadinya di mana? Siap, Haji. Sorry, saya pendengarannya kurang, Pak Haji, karena habis operasi. Ya. Terus hasil tabrakan ini, jadi saya tuh makanya sampai pakai alat pendengar. Oh iya, gampang Pak. Nanti kalau sembuh, tangan kiri Bapak colek di alat kelamin perempuan, celep, jangan dalam-dalam. Nanti taruh di kuping Bapak yang bermasalah. Oh gitu. 9 kali colek, 9 kali. Nah terus Mau yang tidur sama bangun tidur. oh siap, siap. Terus yang kedua Pak Haji, kebetulan saya ya waktu itu saya diajak teman untuk kerja bareng ya, apa tuh jadi panwal ATM ya. Pas kebetulan Panwal tuh pengawal. ya pengawal ATM yang isi-isi ATM itu loh Pak Haji. Ya. Lah udah begitu, ya itu ketabrakannya saat saya mau berangkat. Terus saya ngikutin medsos tuh ya, yang namanya apa tuh, Uang Goib gitu kan. Uang goib. Iya, lah setelah itu ya memang dia udah ngirimin bentuknya sama kop dari BRI-nya tuh ada gitu loh. Setelah itu setelah Datumwadi itu diserahkan ke bank. Setelah diserahkan ke bank tersebut mintanya ada di apa untuk surat asuransi, untuk pajak, untuk ini dan itu. Ya kurang lebih saya ikutin kurang lebih ada ya 40 juta. 40 juta saya hasilnya dari mana? Saya hasilnya usaha itu sampai gede BPKB mobil tanpa sepengetahuan istri gitu loh Pak Haji. Lah akhirnya sampai sekarang ini saya sama istri selek gitu loh. Jadi ya nggak tegur sapa gitu Pak Haji. Selek itu artinya apa? Selek itu jadi apa tuh, kontroversi lah gitu loh. Tidak itu nggak tegur sapa. Kontroversi. Ya itu Pak Haji. Umur Jadi 57 ada kontroversi ya. iya padahal udah punya cucu itu Pak Haji. Padahal udah punya cucu ya. Iya, maka dari itu saya memberanikan datang kemari. Ini aja saya sendiri Pak Haji datang ke sini. Nggak ditemani sama istri ya. Nggak dengar. Siapa Pak Haji? Ya. Enggak. Bapak kesini sendiri, Iya sendiri. tidak ditemani sama istri. Enggak. Ya. Karena lagi. Anak pada dinas di luar Pak Haji. Oh, iya. Gitu ya, alhamdulillah anak saya sih yang pertama sih udah dokter gitu ya, dinas di Lampung karena lolos PNS. Cucu mau 2 gitu. Ya. Nah yang terakhir ini masih kuliah gitu kan. Jadi sekarang permasalahannya apa? Nah ini permasalahannya
supaya kita tuh ya kembali lagi semula atau surut kembali Pak Haji, atau dana tersebut, sedangkan saya kan menggadaikan BPKB mobil gitu loh. Yang jadi permasalahan sampai nomor saya aja diblok sama istri gitu Pak Haji. Nomornya diblok sama istri. Iya. Bukan hanya blok. Enggak, nomornya diblok. Ini nomor HP diblok. Diblok. Berarti otomatis blok dong. Iya. Jadi saya mau minta tolong Pak Haji, Ya. ini solusinya untuk supaya kembali semula itu bagaimana, atau kita tuh ya mudah-mudahan ada rezeki yang lebih besar lagi untuk menembus BPKB tersebut tuh bagaimana? Gampang. Bapak nanti tulis di kertas hajat Bapak apa? Tulis hajat Bapak di kertas apa? Tulis. Anggaplah ini kertas. Nanti Bapak tulis, ini berlaku buat semua. Nah, nanti hajat Bapak tulis di kertas. Nanti Bapak kalau mau tidur digosok 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur selama 99 hari. Nanti apa yang Bapak tulis pasti Allah kabulin. Ini berlaku semua. Dan saya kan lagi bikin sayembara. Bapak terkabul 40 juta, bonus dari saya 1 miliar. Amin, amin, amin. Bapak yang amin. Oh, begitu. Tulis hajatnya, gosok. Tulis hajatnya. Ini berlaku buat semua. Bisa? Itu siapa? Bapak tulis. Nanti di rumah dikerjain. Oh, Bisa? insya Allah Harus bisa. harus bisa. Oke? Oke. Sip, tepuk tangan Oke, dong.